Loh Mbak, ngapain nangis-nangis gini Mbak? Kalau ada IC, itu RM1. Diberi betis hendak peha. Seorang wanita warga asing yang berkahwin dengan rakyat tempatan dia yang dapat. Jadi kita eliminate dulu yang itu. Bulan 9 kita buat. Kan harga minyak ini menekan kamu ya. Kalau kamu pakai kendaraan, ya kamunya harus minta belanja lebih dong dari abangnya, betul nggak? At least spouse visa itu dibolehkan. Bagi tahu sama lo, kami rakyat Malaysianya kan harus diberikan keutamaan oleh kerajaan kami. Hai, welcome again to Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Ting Ting di sini. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dimanapun kalian berada ya. Oke teman-teman, nah di video kali ini saya ada menjumpai video viral ini ya. Dia adalah seorang istri kepada warga negara ya. Dia di sini bersuara tentang harga petrol yang mahal. Kalau bagi warga asing kita tahu kan yang tak subsidi itu RM4 lebih, sedangkan kalau warga negara Malaysia yaitu RM1.99 ya, dapat subsidi. So dia menangislah, meminta supaya kerajaan Malaysia itu memberikan subsidi kepada dia. Nah, di sini Sari juga mau bersuara ya, sebagai saya juga istri kepada warga negara Malaysia. Sebenarnya saya pun tengok kakak ini macam malu juga ya, merengek-rengek, menangis. Tapi nanti saya jawab, kita tonton dulu videonya dan nanti juga ada tanggapan daripada orang Malaysia juga. Dan video ini sebenarnya sudah banyak dibahas, viral juga dekat tweet ya, saya ada tengok. Tapi ini juga sesama istri warga negara, saya ada pesan dan nasihat nanti untuk beliau. Oke, so korang pastikan tonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel Sari Ting Ting. Let's go, kita dengarkan dulu. Salam Kerajaan Malaysia. Oh, kerajaan mention kerajaan. Tolonglah kasihani kami. Kami istri-istri daripada warga negara Malaysia. Kami legal. Kami ada visa spouse. Tapi tadi aku waktu isi bensin tetap aja dicas RM4.20 atau RM4.99. Kenapa bedanya begitu tinggi? Kalau ada IC itu RM1.99. Kalau nggak ada IC RM4.20. Tolonglah, jangan macam ini. Kami istri bekerja, oke, suami sudah pensiun. Atau ada lagi teman saya suami tidak bekerja, oke, karena kecelakaan. Dan kita yang juga harus menanggung biaya bensin, dimana kita pakai setiap harinya untuk bekerja, harus mahal. Tolonglah kerajaan Malaysia. Sesuatu yang mudah janganlah dibuat sulit. At Mudah? least spouse visa itu dibolehkan. Jadi kami tidak harus mubazir dalam setiap mengisi bensin. Kami harus nganterin anak. Kami harus bekerja pagi, siang, sore, malam. Terima kasih. Oke, nah tulis di sini ya, tanpa IC petrol jadi RM4.20 walaupun punya spouse visa, visa ikut suami, IC kalau warga negara RM1.99 per liter. Terasa sekali bezanya. Oke, so kakak ini menangis-nangis ya, minta kerajaan Malaysia memberikan subsidi kepada macam kita juga. Oke, sebenarnya Sari pun rasa juga ya, memang harganya jauh berbeza berbanding dengan rakyat Malaysia. Kenapa pula sampai nangis-nangis macam ini ya? Sedikit Sari bersuara, saya juga sesama pemegang spouse visa. Memang sebenarnya terasa sekali ya, apalagi kalau kita yang bawa kereta ini, memang isi lain lah. Bisa saya tengok macam saya tengok bezanya double ya, lebih lagi bahkan. Oke.
Ya, tapi itulah kita di sini sebagai warga negara asing itu pun nasib baik juga suami kita mendapatkan subsidi ya kan. Adalah perbezaannya. Tapi tak perlu juga lah menangis-nangis membuat video macam ini. Mengharapkan kerajaan memberikan bantuan, cukuplah mereka nikmati untuk warga negara Malaysia saja ya. Tengok juga di Indonesia harga bensin pun sudah mahal ya Kak. Kalau itu semua, tak kira warga asing, warga Indonesia sendiri juga semuanya mahal. Tapi beruntung kita, suami kita pun boleh mendapat haknya sebagai warga negara, boleh lebih murah kan. Yalah ya, saya tengok-tengok di dalam komentar, ramai orang Malaysia mengatakan pun kita tak layak. Memanglah sebenarnya pun tak layak kan. Kita bukan pemegang IC, kita tak ada bayar tax kan. Husband kita ada bayar lah. Tapi sebenarnya untung juga tahu. Macam sehari bukan dengan petrol ini ya. Macam kita juga ada diberikan kemudahan yang lainnya. Contohnya kita berobat pun boleh juga kita hampir sama yang macam bayaran warga negara. Ya, tapi kalau ini memang dilainkan lah ya. So, janganlah nangis-nangis Kak. Tadi sebenarnya ya, orang Malaysia pun yang ada IC tapi tak ada lesen, tak ada dapat subsidi tau. Orang Malaysia pemegang IC tapi dia mungkin tak ada lesen kan, mereka tak dapat ya. Dan itu pun sekarang husband saya ada cakapkan dulu 300 liter per orang. Sekarang diturunkan menjadi 200 liter ya. Tapi itu pun nasib baik juga ya, husband kita boleh dapatkan subsidi sebagai rakyat Malaysia walaupun kita tidak kan. So, kalau kita tak mau isi banyak ya berjimat-jimat lah. Kalau mau pun naik kereta dia saja. Oke teman-teman, sebelum Sari terlarut bahasnya sampai akhir, nanti kita bahas lagi. Tapi sebelumnya kita tonton dulu tanggapan-tanggapan daripada orang-orang ini, termasuk daripada orang Malaysia ketika melihat video ini. Apa dikatakannya? Jom kita dengarkan. Loh Mbak, ngapain nangis-nangis gini Mbak? Tolonglah kasihani kami. Kami istri-istri daripada warga negara Malaysia. Kami legal. Kami ada visa spouse. Tapi tadi aku waktu isi bensin tetap aja dicas RM4.20 atau RM4.99. Kenapa bedanya begitu tinggi? Kalau ada IC itu RM1.99. Kalau nggak ada IC RM4.20. Tolonglah, jangan macam ini. Gak manis. Gini, gue mau bagi tahu sama lo. Kami rakyat Malaysianya kan harus diberikan keutamaan oleh kerajaan kami untuk menikmati subsidinya secara adil. Malahan ininya harus diberikan secara adil kepada rakyat yang punya lesen dan mempunyai kerakyatan kan. Janganlah kamu minta-minta sama kerajaan. Memang mana-mana kerajaan sekalipun memberikan keutamaan kepada rakyatnya sendiri. Kalau kamu mau isi bensin, bensin ke tak tahulah bensin ke apa ke, bisa gunakan Bensin. KTP-nya suami. Jangan digunakan KTP-nya kamu. Paham nggak? Banyak mulut pula kau nak minta macam-macam. Nyak cantik. Assalamualaikum. Kalau ada IC itu RM1. Izin stis ya. Tadi statement akak kalau ada IC mesti dapat harga 199, betul kan? Itu salah. Harga 199 itu untuk orang tempatan yang sudah ada lesen. Kalau orang tempatan, Lesen, walaupun betul. dia orang tempatan, kalau dia tak ada lesen, dia tak akan dapat subsidi. Karena Tak boleh juga. cara nak mendapatkan subsidi itu untuk orang yang sudah ada lesen. Apalagi akak warga asing, jangan bermimpi nak dapat subsidi.
Walaupun akak nangis air mata darah ke, air mata berlian ke. Jangan bermimpi di siang bolong. Laporan terkini berita 757. Di Beri Betis, Hendak Peha, seorang wanita warga asing yang berkahwin dengan rakyat tempatan tular di media sosial Di selepas Beri Betis, merayu agar Hendak golongan Peha. sepertinya Wow. turut diberikan akses kepada subsidi minyak RON 95. Wanita itu mendakwa tanpa kad pengenalan harga petrol yang perlu dibayar mencecah sekitar RM4.20 seliter walaupun memiliki pas lawatan sosial pasangan. Menurutnya perbezaan itu ketara berbanding pemegang kad pengenalan yang menikmati harga subsidi sekitar RM1.99 seliter. Rakaman dan luahan itu turut mencetuskan perbincangan dalam kalangan netizen yang kekal berpendirian subsidi itu hanya untuk warga negara dan tidak wajar diperluaskan kepada warga asing. Warga asing yang datang di negara kita, yang ada lesen memandu yang sah di negara dia, ada mai di sini. 900,000 yang ada lesen memandu. Kalau dia ada lesen, dia boleh memandu, dia boleh isi minyak. Minyak subsidi, dia yang dapat. Jadi kita eliminate dulu yang itu. Bulan 9 kita buat, bulan 10, bulan 11, bulan 12. 3 bulan ini kita jimat 800 juta ringgit. Baru warga asing tak boleh isi minyak subsidi, kita jimat 800 juta ringgit. Baru 3 bulan. Ni first quarter, andaikanlah kita tak berubah yang itu. RON 95 minyak ni, rakyat Malaysia tuang minyak 1.4 bilion liter sebulan. 1.4 bilion liter sebulan. Ya, ya. Ada untung Petrol. juga digitukan. Diesel 850,000 liter sebulan. Daripada 1.4 bilion liter petrol, 10% adalah RON 97. Apa maksud RON 97? Tak ada subsidi. RON 95 ada subsidi. Harga subsidi ditentukan oleh automatic price mechanism mengikut harga minyak mentah dunia. Okey, dia ada sampai satu threshold, lebih tu kerajaan kena bayar subsidi. Subsidi kerajaan ni, Kementerian Kewangan bayar pada syarikat minyak, bayar pada Petronas, bayar pada Shell, bayar pada Petron, bayar pada stesen minyak, token minyak, syarikat minyak, supaya 4,000 stesen minyak di negara kita ni, 4,000 jumlahnya. Harga di pam mestilah RM1.99. Sebab kerajaan dah bayar subsidi kepada syarikat minyak. Kita pun isi minyak RM1.99. Itu proses kita buat. Tapi sekarang, kerana warga asing tak ada my card macam kita, hang bayar harga mahal lah. Kerana hang bayar harga mahal dan hang tak ambil duit subsidi kerajaan, duit subsidi 800 juta dijimatkan. Dan kalau trend itu berterusan, kita dengan mudah akan menjimatkan sehingga 3 hingga 3.5 bilion liter. Sebelum ini, hak tu terlepas. Ada yang DM Miss N, apa pandangan Miss N tentang warga negara Indonesia yang baru-baru ini viral menuntut hak subsidi, ya, karena merasa dia sudah berkawin dengan warga negara Malaysia. Bagi saya, ya, yang berkawin dengan warga negara Malaysia itu orang Indonesia bukan sedikit, banyak, ya kan? Tapi sebagai warga negara Indonesia kita perlu sadar, ya, subsidi itu bukan hak kita. Ya, walaupun kita sudah berkawin dengan orang Malaysia, subsidi bukan hak kita. Ya, jadi yang perlu menanggung hidup kamu selepas berkawin itu ya suami kamu, ya. Dan itu resiko pasangan kamu sebagai orang Malaysia, ya. Resiko yang perlu ditanggung bahwa berkawin dengan warga negara asing, pasangannya tidak akan mendapatkan hak yang sama, ya. Jadi itu resiko yang perlu ditanggung, ya. Jadi kalau kenaikan harga minyak ini menekan kamu, ya, kalau kamu pakai kendaraan, ya kamunya harus minta belanja lebih dong dari abangnya, betul nggak? Dari suaminya. Nggak mungkin lah kan, kita mau ribut-ribut di negara orang, ya, karena kita nggak dapat subsidi, malu ujung-ujungnya. Kalau kamu kepengen dapat subsidi, pulang ke Indonesia. Hak subsidi orang Indonesia ada di Indonesia, bukan di Malaysia, oke? Segitu saja tanggapan daripada Miss N.
Oke, nah dulu memang sebelumnya ini ya harga semua sama. Tapi inilah yang bagusnya Malaysia ini ya. Kerajaan Malaysia itu selalu mendengar curahan hati rakyatnya. Ketika rakyat Malaysia tengok kan banyak pump station, warga asing pun mendapatkan harga minyak yang sama, subsidi juga ya itu hari ya. Sebelum ada dibuatnya Budi 95 ini, dulu harganya sama semuanya. Orang asing datang ke sini isi pun sama, macam tak ada beza pun warga asing sama warga negara Malaysia. So orang Malaysia itu bersuara lah ya. Dan sampai saat ini ada pembezanya 199 untuk warga negara Malaysia yang ada lesen ya. Dan RM4 lebih lah ya. Ada naik turun sekarang RM4.20, RM4.35 per liternya untuk warga negara asing ya. Oke, nah itulah bedanya. Tapi kalau menurut Sari pun oke juga, terima juga ya. Ini adalah sebagian daripada pintarnya Malaysia mengatur keuangan negara mereka dan tak mau berlarut-larut mengalami kerugian ya. Warga asing pun dapat juga subsidi di sini kan. Ya saya pun syukur juga lah, walaupun saya tak dapat, husband saya boleh dapatkan. Oke, jadi buat mbak yang tadi itulah, kalau misalnya kan tadi katanya husband dia tuh pencen kan. Pencen kalau masih boleh jalan bolehlah husband juga tolong isikan minyak guna IC-nya saja kan. Walaupun nanti mbak yang pakai kan, hantar anak-anak, hantar husband juga. Betul tak? Kalau macam itu boleh kan? Kalau husband yang tolong isikan mungkin kan ada limitednya juga 200 liter per orang. Gitu ya. Oke, so gimana teman-teman tanggapan kalian? Kakak ini buat video macam saya juga yang malu ya, karena sebagai istri kepada warga negara. Tapi memang saya pun rasai hal itu. Biasanya dulu saya isi kereta saya itu full tank berapa ya, RM50 sudah full, sekarang RM100 juga ya. Wow. So kita ini sekarang ini dalam dunia ini ya, di perang di mana-mana negara, susah minyak ya, kena berjimat lah ya. Ini memang pesan lah, kena berjimat. Kita pun pergi kemana-mana pun tengok-tengok ya kan. Takut nanti minyak cepat sangat habis, betul tak? Apalagi kalau harganya itu mahal. Tapi untuk rakyat Malaysia, tapi sebenarnya mana-mana pun kita kena jimat lah saat ini ya. Oke teman-teman. Tapi ingat lagi, saya ada satu video orang Indonesia juga yang kawin dengan orang Malaysia katanya, tapi dia sudah tinggal di Indonesia balik. Dulu pun dia cakap tentang subsidi juga, mengejek juga. Last-last orang yang kawin di sini yang merengek-rengek untuk minta subsidi. Oke, kita tonton dulu ya. Ini. Mereka yang lebih suka subsidi itu ya memang karena golongan B40, bener nggak sih? Sebab apa? Bulan ni tarik fasa 1 dah keluar. Okey lah, tak payah kerja lah. Duduk rumah saja dulu. Yang penting kan anak bini aku boleh cukup untuk makan. Karena di sini subsidi tu nggak rata ya. Lebih ke tepat sasaran kalau menurut saya. Kalau di sana kan dipukul rata. Gaji di atas 5,000 pun masih dapat subsidi juga. Jadi akhirnya kan males kan. Sudah ada subsidi. Esok kita boleh cuti. Saya yakin pasti seperti itu. Nggak mungkin nggak. Sekarang kalau kamu kerja aja di sana ya. Hari ini sudah dapat 300. Okey lah. Boleh cover 3 hari. Esok aku boleh santai, boleh tidur di rumah. Kalau kita di sini, kita makan hasil sendiri. Kita tak harap pun duit pemerintahan. Kerajaan sini, pemerintah sini tak okey, rasuah lah atau korupsi lah, bla 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 bla. Terlalu jauh kita mau fikir ke sana. Fikir pasal diri sendiri, fikir pasal kehidupan anak, istri di rumah, fikir pasal masa depan diorang. Sebab apa? Kalau kamu kerja, kamu boleh hidup dengan layak. Tapi kalau kamu malas kerja, kamu tunggu-tunggu subsidi saja. Fasa 1 bila ya nak keluar? Tarik bila ya? Sekejap-sekejap nak cek bank online. Inilah ya, Kak ini sombong itu hari katanya subsidi Malaysia itu
gini lah gitulah. Tahu-tahu di sini ada juga rakyat Indonesia mau mendapatkan hak yang sama kan. Ini istri kepada warga negara, apatah lagi kepada orang dua-duanya warga asing ya. Memang sangat sulit lah saat ini, tapi itulah cara cerdas juga Malaysia untuk menanggapi ekonomi saat ini. Tadi juga dikatakan ada salah satu yang bapak itu Saifuddin Nasution ya, itu mengatakan kalau sudah dibuat macam ini ya, perbezaan antara warga asing dan warga negara Malaysia sendiri, yang kita tahu orang asing pun ramai di sini ya kan, yang kerja di sini, yang mereka itu ekspatriat, kerja office pun ada ya, dibezakan boleh dapat keuntungan juga kan, rakyat kerajaannya. Keuntungan itu tadi nanti disalurkan lagi kepada rakyat Malaysia ya, karena memang mereka yang berhak mendapatkan itu. Nah, kenapa Indonesia tak membuatkan macam itu, tak ada beza-beza kan, semua pun sama harganya? Disebabkan apa? Di Indonesia pun lebih ramai lagi warga negara Indonesia ya, hanya sebagian sedikit saja orang asing di sana. Tapi kalau di Malaysia ini ramai warga asing ya. So ini adalah, saya pikir cerdas juga lah ya, sebelum lagi tentang perang-perang itu sudah dipikirkan dulu baik-baik, dibuat hal yang macam ini. Terbaik ya. Oke, so itulah ya tanggapan Sari juga sebagai istri kepada warga negara. Kita just nikmatilah ya yang sudah diberikan. Sebenarnya banyak sekali ya kemudahan yang sudah kerajaan Malaysia bagi kepada kita, tapi ya mesti ada juga lah jarak perbedaan, karena kita ini bukan lagi warga negara Malaysia ya. Oke, so itu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang selalu support Sari di channel Sari Ting Ting ini. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, komen, dan juga subscribe. See you, bye-bye.